Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Oke, di video kali ini kita bakal ngomongin tentang kasus misterius yang sampai sekarang masih menjadi misteri belum terpecahkan, yaitu kasus hilangnya Nikki McCown setelah dia pergi ke laundry 3 minggu sebelum dia menikah. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Siapa itu Nikki McCown? Nikki McCown adalah wanita berumur 28 tahun yang tinggal bersama dengan anak dan tunangannya. Tunangannya bernama Bobby Webster dan anaknya bernama Peyton. Mereka tinggal di Richmond, Indiana. Nikki dan Bobby dalam waktu 3 minggu akan segera menikah. Nah, suatu hari di hari Minggu, keluarga kecil ini melakukan aktivitas mereka masing-masing. Bobby pergi ke mall bareng saudaranya untuk membeli tuxedo pernikahan, sedangkan Nikki pergi ke laundry. Sebelum ke tempat laundry, Nikki menitipkan dulu Peyton, anaknya yang masih kecil, ke ibunya. Baru dia pergi lagi ke laundry. Sudah kan ngelaundry lah si Nikki ini. Nah, tiba-tiba Nikki pulang lagi ke rumah ibunya. Di situ ternyata sebenarnya laundry dia belum selesai, tapi dia memutuskan untuk nunggu di rumah ibunya aja. Soalnya waktu dia di tempat laundry, dia bilang dia digangguin sama 2 laki-laki yang membuat dia takut. Setelah menunggu beberapa jam dan yakin kayaknya mungkin laundry dia udah kelar, barulah si Nikki pergi lagi ke tempat laundry itu untuk ngambil laundrynya. Nah, ditungguinlah oleh ibunya kapan Nikki mau ngambil si Peyton. Tapi ternyata sampai sore Nikki juga nggak kunjung datang untuk jemput anaknya. Di sini ibunya agak bingung kenapa dia di tempat laundry nggak pulang-pulang, apa dia ada urusan mendadak. Ditambah lagi sekitar jam 6 sorenya Bobby nelpon ibunya Nikki untuk nanya Nikki di mana karena Nikki nggak ada di rumah. Nah, di sini mereka semua mulai bingung, oke, kemana Nikki? Si Bobby yang mulai panik coba untuk ngecek ke kantor tempat Nikki bekerja di Dayton. Jadi Nikki ini bekerja sebagai salah satu petugas penjara di Dayton. Nah, waktu dicek oleh si Bobby, kantornya sepi, nggak ada Nikki dan nggak ada siapapun. Nah, kejadian ini kan terjadi di tahun 2001. Teknologi dan HP itu masih sangat jarang digunakan. Jadi mereka nggak tahu gimana cara untuk menghubungi Nikki. Mereka sempat ngelapor ke polisi malam itu, tapi polisi bilang Nikki kan udah dewasa. Mungkin Nikki ada kerjaan yang mendadak yang membuat Nikki nggak pulang ke rumah. Jadi ditunggulah oleh mereka. Kalau misalnya sampai besok, sampai hari kerja, Nikki nggak datang ke kantornya, berarti pasti udah jelas ada sesuatu yang buruk terjadi pada Nikki. Dan ternyata Nikki nggak masuk kerja. Jadi di pagi itu polisi langsung menanggapi laporan Nikki dan Nikki langsung dinyatakan sebagai orang hilang. Diterbangkan helikopter, flyer, semua orang langsung mencari keberadaan Nikki. Tempat pertama yang diperiksa oleh polisi itu di tempat laundry, di mana Nikki pernah bilang ke ibunya kalau waktu dia nge-laundry dia diganggui oleh 2 laki-laki. Yang berarti kemungkinan ada sesuatu yang besar terjadi di dalam tempat laundry ini. Nah, tapi waktu ditanya ke para petugas di tempat laundry, mereka bilang nggak ada tuh yang ganggu-ganggu. Mereka inget ada Nikki, tapi mereka nggak ngelihat ada hal yang aneh. Terus waktu dicek CCTV, Nikki juga nggak kelihatan kayak orang yang keganggu. Dan terekam di CCTV, Nikki dari tempat laundry itu langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Tapi ya, pergi kemananya itu nggak diketahui karena itu ada rekaman CCTV itu adalah rekaman terakhir Nikki terlihat. Di sini polisi menemui jalan buntu, nggak ada transaksi aneh di rekening Nikki. Nikki kelihatan nggak ada masalah, jadi mereka juga bingung kemana. Bahkan mobil yang dikendarai Nikki juga nggak bisa ditemukan, padahal helikopter sudah diterbangkan mengitari Indiana. Nah, yang pertama kali menjadi tersangka setiap kali ada kasus pembunuhan itu pasti orang terdekat korban. Dalam kasus ini itu berarti adalah Bobby Webster, tunangannya. Tapi Bobby bersikeras dia nggak ada problem sama sekali dan dia juga nggak tahu kenapa Nikki hilang. Padahal mereka berdua itu sangat excited, sangat menunggu-nunggu hari pernikahan mereka. Tapi tetap aja polisi mencurigai Bobby. Apalagi sehari setelah Nikki hilang, Bobby menghubungi kampus tempat Nikki kuliah untuk minta balikin duit semesterannya. Padahal Nikki baru hilang 1 hari. Terus, Bobby menjual cincin pernikahan mereka
minta balikin uang ke toko perhiasan itu. Padahal baru 2 hari Nicky hilang. Dan 3-4 hari setelah Nicky hilang, Bobby langsung meminta pihak wedding organizer untuk membatalkan pernikahan mereka dan minta dikembaliin duitnya. Yang semakin membuat Bobby semakin dicurigai oleh semua orang. Karena tingkah mencurigakan yang dilakukan Bobby ini, keluarga Nicky langsung juga menaruh curiga pada Bobby. Padahal sebelumnya mereka nggak curiga, cuman pas tahu kok bisa ya baru sehari 2 hari hilang langsung minta uang semesteran, jual cincin, batalin nikah, kayak seolah-olah dia gak sedih. Nah tapi kalau dari sisi Bobby, dia bilang dia ngelakuin ini semua karena dia ngerasa udah gak penting lagi mikirin pernikahan. Dia cuma pengen nemuin Nicky, dan alasan kenapa dia mau menjual cincin nikah mereka itu supaya dia bisa beli HP untuk dia dan keluarganya supaya lebih mudah bisa komunikasi. Tapi tetap aja ya kayak calon istri lu hilang, hal pertama yang lu lakuin adalah nelpon kampusnya minta balikin uang semesteran, itu kan kayak gak masuk akal. Meskipun banyak kecurigaan terhadap Bobby, tapi nggak ada satupun bukti yang menyatakan Bobby bisa melakukan pembunuhan. Jadi selama beberapa bulan kasus hilangnya Nicky tidak menemui jawaban. Sampai akhirnya 3 bulan setelahnya di bulan November, mobil Nicky akhirnya berhasil ditemukan. Ditemukan di mana? Di apartemen kompleks di Dayton, di dekat tempat kantor Nicky bekerja. Harapannya adalah saat mobil Nicky ditemukan, mereka bisa menemukan Nicky. Tapi ternyata mobil ditemukan dalam keadaan yang kosong dan sangat bersih. Nggak ada bercak darah, nggak ada sidik jari, nggak ada DNA siapapun. Bener-bener kayak itu mobil baru dicuci. Bahkan di dalam mobil itu masih ada laundry yang sebenarnya di laundry 3 bulan yang lalu. Kondisi mobil itu sendiri memang ada kerusakan di bagian kunci pintunya dan di bagian mesin. Seolah ada yang sengaja merusak mesinnya. Meskipun penemuan ini nggak memberikan banyak petunjuk, tapi setidaknya polisi sekarang itu memusatkan pencarian mereka di daerah kantor Nicky bekerja, yaitu Dayton atau kota Ohio. Fokusnya bukan lagi di Indiana. Jadi sekarang polisi berusaha untuk mengaitkan siapa sih yang kenal dengan Nicky dan tinggal di sekitar Ohio. Nah ternyata mobil Nicky yang ditemukan terparkir di dalam apartemen di kota Ohio itu pernah ditinggali oleh mantan pacarnya Nicky yang bernama Stephen Johnston. Nah, Stephen Johnston sendiri sebenarnya adalah ayah kandung dari Peyton. Stephen langsung didatangi polisi untuk diminta keterangan, tapi ternyata Stephen punya alibi yang kuat. Hari itu dia bekerja. Dia nggak mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Nicky di hari itu. Dan kasus Nicky kembali menemui jalan buntu. 6 tahun kemudian, di tahun 2007, tiba-tiba polisi menerima sebuah telepon dari anon yang bilang, polisi, kalian kayaknya harus investigasi Tommy Swint, teman sekantor Nicky, yang kemungkinan besar terlibat dalam kasus pembunuhan di tahun 1991 yang menewaskan Tina Mary Ivory. Waktu polisi menerima telepon ini, mereka sempat skeptis, tapi mereka pikir oke, coba dulu kita periksa. Mungkin ada kaitannya dengan kasus hilangnya Nicky. Dan ternyata Tony merupakan mantan pacar Tina yang terbunuh di tahun 91. Yang berarti kemungkinan besar Tommy punya kaitan dengan pembunuhan sebelumnya. Mendengar hal ini, saudara Nicky langsung angkat bicara. Dia bilang, waktu itu gue pernah nangkap basah Nicky hampir diperkosa oleh Tony, tapi nggak pernah melaporkan hal ini. Yang semakin membuat polisi curiga, jangan-jangan Nicky punya kaitan dengan Tony. Di tahun 2008 akhirnya terungkap bahwa Nicky sebenarnya mungkin selingkuh dengan Tony. Nggak tahu mereka masih pacaran apa enggak, tapi mereka ternyata pernah pacaran. Dan ini semakin menguatkan motif Tommy untuk membunuh Nicky kalau memang ternyata mereka selingkuh. Berhubung Nicky kan udah mau nikah dengan orang lain. Kemungkinan besar ini kisah cinta yang berakhir tragedi seperti ini kan sangat sering terjadi ya. Atas dugaan kasus pembunuhan di tahun 91 dan hilangnya Nicky, polisi langsung memasukkan DNA dan sidik jari Tommy ke dalam database. Dan ternyata di tahun 2010 baru keluar hasilnya. Tommy ternyata dinyatakan cocok, DNA-nya ditemukan di alat atau barang bukti kasus pembunuhan Tina di tahun 91, sehingga Tommy ditangkap
atas pembunuhan kasus Tina di tahun 2010. Nah, waktu polisi datang ke rumahnya untuk menangkap Tommy, tiba-tiba ternyata Tommy sudah tahu dia akan ditangkap dan segera bunuh diri. Meninggalnya Tommy menutup satu-satunya petunjuk paling penting tentang apa yang terjadi pada Nicky. Karena sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan Nicky. Apakah Tommy yang pernah membunuh mantan pacar sebelumnya, atau bisa jadi juga Bobby yang tindakannya sangat mencurigakan. Mayat Nicky sendiri sampai sekarang masih belum ditemukan. Kasus hilangnya Nicky McCown hingga sekarang masih menjadi misteri, dan Nicky masih dinyatakan sebagai orang hilang sampai hari ini. Oke guys, sampai sini dulu cerita kita hari ini. Thank you so much untuk kalian udah dengerin. Kalau kalian mau request kasus, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.